Bapak Ibu tim evaluator pelaksanaan Sen Sanitational Award yang hadir pada saat ini, saya sebut dengan hormat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas Perkim, dan Bapak Ibu dari Balai BPPW dan tim ahli yang hadir bersama-sama pada presentasi dan wawancara Sen Sanitational Award tahun ini. Tentu pertama-tama alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena berkat perkenannya kita dapat menghadiri kegiatan ini. Tentu Bapak Ibu, di sini kami pemerintah Kota Bagu hadir bersama tim lengkap ini dari Bapelitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas Kesehatan, serta jajaran tim dari Bapelitbangda. Kami di sini diminta untuk menyampaikan sejauh mana progres capaian terkait sanitasi dan persampahan yang ada di Kota Bagu. Tentu kami terus melakukan pembenahan kaitan dengan sanitasi dan persampahan, karena kita tahu bersama bahwa sanitasi merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Ini merupakan SPM yang memang harus kita penuhi oleh pemerintah daerah, karena ini urusan yang sudah diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan wajib kita laksanakan untuk pemenuhan dari hak-hak masyarakat. Next. Ya, dapat kami sampaikan di sini bahwa ada beberapa kondisi di Kota Mobagu. Yang pertama adalah kondisi dari IPLT yang kita ketahui bersama, memang beberapa tahun terakhir ini memang terus dilakukan pembenahan oleh Kementerian PU. Kemarin tahun 2022 juga masih ada pembenahan yang dilakukan, masih ada paket kegiatan yang didanai oleh APBN. Dan setelah selesai, kita melakukan uji coba untuk fungsi dari IPLT kemarin. Namun pada saat uji coba kemarin, ini masih ditemui ada beberapa kebocoran yang memang ini masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Ini juga sudah dikomunikasikan bersama-sama dengan pihak Balai, dan tentu masih akan ada penanganan lebih lanjut dari Balai untuk melakukan pembenahan sehingga IPLT ini dapat difungsikan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian juga kami terus melakukan koordinasi agar IPLT ini segera dapat setelah dilakukan pembenahan, tentu dapat segera diserahkan kepada pemerintah Kota Bagu sehingga operasional serta pemeliharaannya bisa sepenuhnya kami lakukan. Next. Di sini dapat kita lihat implementasi fisik sanitasi pada tahun 2022 di Kota Mobagu. Dapat kita lihat progres dari antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan baik dari akses layak dasar ini naik. Untuk layak tahun 2021 10.700, tahun 2022 menjadi 11.300. Sementara untuk dasar dari 12.300 ini tidak bergerak, dan terjadi penurunan pada BABS atau pipa ke saluran dari 2.589 turun menjadi 989. Kalau kita lihat di sini
persentase pada tahun 2022 untuk akses layak kita sudah 44,13%, kemudian akses dasar 48,12%, dan selanjutnya untuk BABS turun menjadi 7,75%. Ini tidak lepas dari berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Next. Untuk infrastruktur yang ada di Kota Mobagu, di sini kami mempunyai satu IPLT yang tadi saya sampaikan, dan tentu kami sangat berharap bahwa ini segera dapat dituntaskan untuk dapat difungsikan. Kemudian kami mempunyai 2 truk tinja. Untuk IPAL kawasan ada 1 unit, IPAL komunal ada 51 unit, kemudian tangki septik individual itu ada 8.441 unit. Dari tahun sebelumnya hanya 7.841 menjadi 8.441. Karena memang setiap tahunnya pemerintah kota berusaha memenuhi melalui pemenuhan tangki septik individual kepada sasaran-sasaran yang memang dipandang perlu untuk diberikan bantuan tangki septik individual. Sehingga kita bisa melihat tadi untuk status BABS di Kota Mobagu itu bisa berkurang. Kemudian untuk MCK ada 14 unit. Kalau kita lihat grafik di sini 48,12, 44,13 dan 7,75, menurun dari tahun sebelumnya 10,8% untuk BABS. Next. Terkait bagaimana komitmen pemerintah kota, dapat kita lihat di sini pendanaan kaitan dengan sanitasi. Kalau kita lihat pada APBD maupun DAP itu ada 6 miliar. Kemudian pemerintah desa di sini juga di Kota Mobagu sangat berkomitmen untuk mendukung program sanitasi ini. Ini dapat kita lihat pendanaan pada dana desa itu ada 3,9 miliar. Kemudian kami juga mendapatkan hibah sebesar 684 juta. Sementara itu kami juga terus berkolaborasi dan bersinergi dengan Kotaku, tentu menggunakan sumber dana APBN sebesar 750 juta. Dan total belanja sanitasi pada tahun 2022 itu ada sebesar 11 miliar 527 atau sebesar 9,85% dari total belanja modal yang ada di APBD tahun 2022. Next. Regulasi. Ada peraturan wali kota tentang pengelolaan air limbah, kemudian Perwa juga tentang gerakan Kota Bisa atau Kota Mobagu Bersih Sanitasi Aman, kemudian SK Wali Kota tentang penetapan lokasi IPLT, kemudian SK Wali Kota juga tentang pembentukan kelompok kerja perumahan dan kawasan perumahan Kota Mobagu, dan selanjutnya ada SK Sekda tentang penetapan kelompok swadaya masyarakat. Dapat kami sampaikan juga di sini sekarang sedang berproses peraturan daerah untuk air limbah. Kemudian nanti juga akan berproses juga perda retribusi air limbah juga. Namun kami masih menunggu PP kaitan dengan retribusi. Next. Di sini kita dapat lihat data yang ada dari Kementerian Kesehatan terkait prohisan promosi izin sanitasi. Kalau kita lihat di sini memang Kota Mobagu itu sudah sama sekali sudah tidak ada BABS. Kalau kita lihat data dari Kementerian Kesehatan, yang ada adalah jamban sehat permanen, jamban sehat semi permanen, dan jamban dan seri. Dapat dilihat juga angkanya untuk permanen itu ada 28.464, kemudian yang semi permanen 3.875, dan yang sharing ada 14.
Jadi kalau orang lihat di sini memang ini sudah hijau semua. Artinya akses jamban itu sudah terpenuhi sebanyak 100% untuk Kota Bagu jika dilihat dari data Kementerian Kesehatan. Next. Ini adalah bentuk komitmen dari pemerintah kota. Kita mendapatkan STBM Award pada tahun 2020. Next. Nah, ini adalah terkait bagaimana kelembagaan serta monef yang terus selalu dilakukan oleh pemerintah kota. Monef itu dilakukan secara berkala, terus dilakukan turun, kemudian juga Pokja itu terus melakukan rapat, kemudian kami juga di Kota Bagu melaksanakan setiap tahunnya itu Kota Bagu atau Kota Bisa Award. Jadi ini mencontoh Sen Sanitation Award, di mana yang mengikuti kegiatan itu atau penghargaan itu adalah pemerintah desa dan kelurahan. Ini dapat kita lihat melalui kegiatan itu komitmen dari pemerintah desa untuk memprioritaskan sanitasi ini terus naik dari tahun ke tahun. Kemudian dapat kita lihat sumber data dari lingkungan hidup terkait baku mutu. Kita lihat di sini BOD dan COD pada beberapa sungai yang ada di Kota Bagu yang tersebar di 4 kecamatan itu masih di bawah ambang batas atau masih baik. Next. Ini adalah inovasi yang memang inovasi ini dari tahun ke tahun ini masih merupakan inovasi andalan kami, karena terbukti melalui inovasi ini sudah saya sampaikan tadi bagaimana masyarakat mulai sadar, kemudian bagaimana keterlibatan dari berbagai pihak, dari pemerintah desa, dari lembaga-lembaga terkait, stakeholder, ini dapat kita wujudkan melalui melalui inovasi ini. Next. Iya, demikian untuk laporan terkait sanitasi. Kita masuk pada persampahan. Ya, dapat kami sampaikan di sini data terkait fisik persampahan yang ada di Kota Bagu. TPA kami itu sudah TPA Sanitary Landfill 1 unit. Kemudian untuk pendukung di dalam TPA ada 4 unit alat berat yang kita operasikan di TPA. Kemudian untuk TPST, TPS 3R dan TP itu terdapat TPST terpadu 1 unit, TPS 3R 1 unit, dan TPS tersebar 96 unit, mesin pencacah plastik dan kompos 6 unit, rumah kompos itu ada 17 unit, kemudian bank sampah ada 16 unit, dan ini beroperasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian operasional persampahan itu kami didukung 13 unit dump truck untuk pengumpul sampah, kemudian ada amprol 3 unit. Izin Pak Sek, waktu tinggal 5 menit. Oke, baik. Kami juga mempunyai insinerator untuk pengolahan limbah beracun 1 unit. Next. Ini cakupan persampahan dapat kita lihat di sini. Untuk timbulan sampah di Kota Bagu 31.400 ton. Dari total timbulan sampah ini yang masuk di landfill itu ada yang masuk ke TPA ada 21.900, kemudian yang masuk di landfill ada 20.900 setelah dilakukan pemilahan di TPA. Kemudian untuk pengurangan sampah sendiri itu ada 4.600. Ini dilakukan di setempat melalui TPS 3R, TPS tersebar, dan rumah kompos dan rumah bank sampah. Next.
Ini adalah komposisi sampah berdasarkan jenisnya yang masuk di TPA Kota Mobagu. Yang terbanyak adalah sisa makanan 53,5%. Dan dapat kita lihat juga sampah yang dapat dilakukan pengurangan dan diolah oleh TPS 3R dan TPS itu ada 29.020 ton dan 59.600 kg. Komitmen pemerintah daerah terkait pendanaan pada bidang persampahan itu untuk APBD dan DAP ada 6 miliar. Kemudian untuk hibah sendiri ada 260-an juta dan komitmen pemerintah desa melalui APBD itu ada 134 desa. Terkait regulasi juga ada Perda yang mengatur retribusi, kemudian Perda yang mengatur limbah B3, kemudian Perwako tentang kebijakan dan strategi Kota Mobagu dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kemudian dilakukan juga berbagai kerjasama dengan pihak-pihak rumah sakit swasta yang ada di Kota Mobagu terkait limbah B3 medis. Next, ya. Ini adalah upaya pemerintah kota juga melalui berbagai gerakan melakukan kampanye dan sosialisasi bagaimana penanganan sampah dan bagaimana masyarakat itu dapat sadar akan pengolahan sampah atau pengurangan sampah, sehingga sampah yang masuk di TPA itu diharapkan bisa terus berkurang. Karena biar bagaimana ketika dilakukan pengurangan dan pengolahan di setempat itu malah memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat itu sendiri. Itu yang terus kita lakukan, edukasi-edukasi di tengah masyarakat. Selanjutnya next. Ya, inovasi kami juga masih sama, yaitu Libu Modarit, Libu Mosehat, karena kami anggap ini sangat-sangat efektif dan sangat efisien karena semua elemen masyarakat ini terlibat di dalam bagaimana penanganan persampahan yang ada di Kota Mobagu tentang kelestarian lingkungan. Ini dapat terukur dan dapat dilihat dari pencapaian Kota Mobagu menerima Adipura. Beberapa waktu yang lalu kami menerima Adipura yang ke-9 kalinya. Betul, iya betul. Ada kekosongan 2 tahun ya. Kekosongan 2 tahun dan memang itu tidak ada penganugerahan. Baik, ini mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, dan tentunya di dalam kesempatan ini pada saat diskusi nanti kami tetap memohon tentunya berbagai masukan dari pihak tim evaluator untuk dengan kemajuan baik di bidang sanitasi maupun persampahan yang ada di Kota Mobagu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.